Oke, kita semua sering banget dibilangin, jadilah storyteller yang hebat. Tapi pernah nggak sih kita mikir, jangan-jangan selama ini fokus kita agak keliru? Gimana kalau skill yang paling penting itu bukan gimana cara kita cerita, tapi apa yang kita pilih buat diceritain dari awal? Nah, kutipan dari seorang CEO ini benar-benar kena di hati. Katanya, founder hebat itu dikenal dari masalah yang mereka pilih. Jadi ini bukan soal solusi canggih yang kita bikin, tapi soal masalah apa yang berani kita pilih buat kita perjuangkan. Justru pilihan itulah yang jadi pembeda utamanya. Ini dia inti pergeserannya. Selama ini kita mungkin terlalu sibuk mikirin gimana teknik presentasinya, gimana cara nulisnya biar keren. Padahal kekuatan terbesarnya, daya ungkit yang sebenarnya itu ada di apa. Masalah apa yang kita putuskan, ini layak untuk diperjuangkan. Coba deh kita lihat perbandingannya di sini. Fokus yang umum itu ada di cara bercerita. Kita ngomongin teknik, eksekusi, pokoknya hal-hal yang kelihatan di permukaan. Tapi fokus yang sebenarnya yang dipakai para profesional itu ada di apa yang diceritakan. Ini soal pilihan masalah yang sadar, yang strategis banget. Dan jangan salah loh, kalau kita salah pilih masalah, risikonya gede banget, pitching ke investor bisa gagal total, brand Anda bisa jadi nggak relevan lagi sama audiens, konten Anda diabaikan gitu aja. Dan seringkali, ini bukan karena cara cerita Anda jelek, tapi karena fondasinya, masalah yang Anda angkat itu ternyata rapuh. Seperti kata Pak Holil, salah satu mentor, kalau ceritanya kuat tapi masalahnya lemah, hasilnya tetap rapuh. Masuk akal banget kan? Ibaratnya kayak bangun rumah megah di atas tanah yang goyang, pasti bakal runtuh juga. Nah, pertanyaannya jadi, gimana dong caranya kita nemuin masalah yang benar-benar kuat? Oke, sekarang kita masuk ke bagian intinya. Kita bakal coba bedah bareng-bareng, gimana sih caranya mengidentifikasi apa yang kita sebut masalah yang layak diperjuangkan itu. Jadi, apa sih problem worth telling itu? Ini bukan sembarang masalah yang tiba-tiba kepikiran ya. Bukan. Ini adalah sebuah isu yang dipilih secara sadar. Dia itu kayak punya nyawa, sangat kontekstual, sangat manusiawi, dan benar-benar bermakna. Kita milihnya bukan karena lagi tren atau biar viral, tapi karena ini bisa jadi fondasi yang kuat dan bertanggung jawab buat narasi bisnis kita. Biar kebayang, kita pakai contoh ini deh, soal tantangan kerja Gen Z. Kalau kita membingkai masalahnya sebagai Gen Z itu pemalas, ya udah itu cuma generalisasi yang buntu, gak ada solusinya. Tapi coba kita geser framingnya jadi, ada kesenjangan antara ekspektasi universitas dan realitas industri. Nah, tiba-tiba ini jadi tantangan spesifik yang bisa kita pecahin bareng-bareng kan? Inilah yang namanya masalah yang layak diceritakan. Oke, pertanyaannya sekarang, gimana cara kita melatih otot penilaian ini? Gimana caranya biar kita bisa milih dengan tepat? Jawabannya, kita butuh semacam lensa seleksi yang kritis. Jadi, sebelum Anda habis-habisan buang waktu, energi, dan uang, Anda harus berhenti sejenak dan bertanya ke diri sendiri, gimana cara mengevaluasi kalau sebuah masalah itu benar-benar worth it? Nah, Anda bisa pakai daftar periksa simpel ini. Ada 4 hal. Pertama, dampak. Masalah ini beneran nyakitin orang nggak sih? Ada konsekuensi nyatanya? Kedua, relevansi. Ini penting nggak buat target audiens Anda dan tujuan Anda? Ketiga, konteks. Isunya spesifik atau cuma keluhan yang ngawang-ngawang? Dan yang terakhir, alasan. Bisa nggak Anda bangun argumen yang kuat kenapa masalah ini lebih penting dari ribuan masalah lain? Kalau empat-empatnya bisa Anda jawab iya, nah, Anda punya sesuatu yang kuat di tangan. Dan ini penting banget buat diingat ya, kata Pak Holil lagi, masalah kecil bisa sangat penting kalau ia nyata dan berdampak. Jadi, ini bukan soal seberapa besar masalahnya. Masalah yang kelihatannya kecil, tapi beneran dirasain dan punya dampak nyata, itu jauh lebih kuat daripada masalah abstrak segede gaban yang nggak ada orang yang ngerasain langsung. Oke, setelah Anda yakin dengan pilihan masalah Anda, langkah berikutnya adalah memformalkannya. Dan ini bisa jadi akan jadi satu halaman paling penting di seluruh portofolio atau deck presentasi Anda. Kita sebut ini problem worth telling statement. Cuma satu halaman, tapi isinya daging semua. Inilah yang membuktikan pemikiran strategis Anda, bahkan sebelum Anda nulis satu baris kode, bikin satu desain, atau menceritakan satu kisah pun. Anggap aja ini artefak profesional Anda. Bukti tertulis yang menunjukkan, ini loh cara saya mikir. Isinya apa aja? Ada 5 komponen utama. 1. Deskripsi masalahnya, singkat dan jelas. 2. Siapa yang terdampak? Harus spesifik. 3. Justifikasi. Ini bagian argumen Anda, kenapa masalah ini penting. 4. Audiens dan tujuan. Cerita ini buat siapa dan mau ngapain. Dan yang kelima, ini yang paling keren menurut saya, tumpukan tidak. Masalah apa aja yang sengaja Anda buang dan kenapa. Ini menunjukkan ketajaman berpikir Anda. Pada akhirnya, semua kembali ke sini.
Ada seorang talent scout namanya Ayu, dia bilang, saya bisa tahu kualitas seseorang dari satu hal sederhana, apa yang mereka anggap penting. Kena banget kan? Apa yang Anda pilih untuk jadi fokus Anda, itu secara langsung mencerminkan kualitas Anda sebagai seorang profesional. Jadi, sebuah cerita yang kuat itu lahir dari keberanian. Keberanian untuk memilih satu masalah yang bermakna di tengah lautan ribuan masalah lain yang mungkin menarik. Pertanyaan terakhirnya bukan cuma, apakah masalah ini layak dijual, tapi lebih dalam dari itu. Pilihan masalah ini bilang apa tentang saya, tentang brand saya, tentang nilai yang saya pegang. Karena pilihan itulah yang jadi cerita Anda yang sesungguhnya.